Halo teman-teman, saya Hildan Pak Adilah dari kelas 11 IPS 4. Saya berada di Loji Gandrung ya, yang berada di Jalan Slamet Riyadi. Disebut dengan Loji Gandrung. Ya, itu berawal dari kependudukan kolonial ya di kota Surakarta. Saat itu Surakarta sendiri adalah ibu kota dari Jawa ya saat itu. Jadi sekarang kan ibu kotanya di Jakarta. Dulu itu ibu kotanya ada di Kasunanan Surakarta. Jadi ibu kota Jawa, bukan Jawa Tengah ya, Jawa, seluruh Jawa itu di Kasunanan Surakarta. Setelah kolonial Belanda datang ke Kasunanan Surakarta, terus terjadi bentrok ya antara kerajaan sama kolonial. Akhirnya kerajaan kalah, terus wilayah dari Kasunanan Surakarta semuanya dikuasai oleh kolonial Belanda. Karena kolonial Belanda itu hanya membawa pasukan, sehingga orang Belanda saat itu tidak bisa mengelola sumber daya yang ada di kota Surakarta. Mereka itu hanya bisanya berperang, bukan mengelola sumber daya. Sehingga kolonial mendatangkan Tuan Augustinus Bisente dari Belanda sana ke tanah Jawa, khususnya di kota Surakarta ini, untuk mengelola sumber daya yang ada di kota Surakarta dan sekitarnya gitu. Nah, saat itulah peran dari Tuan Augustinus Bisente mulailah gitu. Tuan Augustinus Bisente di sini mengelola sumber daya tanah ya, yang dulu emang Jawa terkenal dengan pulau padi ya. Itu Tuan Agustinus melihat potensi yang ada di wilayah Kasunanan Surakarta ya. Itu ternyata bisa ditanam tebu ya, itu penghasil gula, terus sama tembakau ya yang ada di Ampel ya. Itu emang Tuan Agustinus Bisente itu pioner atau awal mula ya, yang tanah yang ada di wilayah Kasunanan Surakarta ini bisa ditanami tebu sama tembakau. Saat itu tembakau yang terkenal adalah tembakau Sumatera Utara kalau nggak salah itu. Nah, saat itulah Tuan Agustinus Bisente mengelola tanah sehingga keuntungannya ternyata besar sekali. Dan Tuan Agustinus Bisente di sini walaupun orang Belanda, tapi dia itu tidak menjajah sini. Dia hanya diperintah oleh kolonial untuk mengelola hasil bumi dari wilayah Kasunanan Surakarta. Kalau sekarang sebutannya Tuan Tinus itu adalah tim ahli ya, tim botani ya sekarang. Nah, karena hasilnya besar saat itu sampai di Eropa laku keras ya, gula sama tembakau, terus padi juga, sehingga Tuan Tinus sering menjamu pihak dari kolonial Belanda sama pihak dari kerajaan Kasunanan Surakarta untuk berpesta di rumahnya. Nah, berpesta di sini tepatnya ya. Berpesta di sini untuk orang Belanda sendiri atau Eropa sendiri itu kalau berpesta di sini itu sering dansa, mengadakan pesta dansa gitu. Nah, dari itu masyarakat yang ada di depan Loji Gandrung itu sering menonton pesta dansa yang diadakan Tuan Tinus, sehingga masyarakat sekitar itu melihat itu seperti gandrungan ya, cewek cowok berdansa kesana kemari seperti jatuh cinta. Nah, saat
itulah rumah Tuan Agustinus DCMT disebut sebagai Loji Gandrung. Jadi Gandrung itu karena di sini sering diadakan pesta dansa. Masyarakat melihat dan menilai, oh ternyata di sini banyak orang yang kasmaran atau gandrungan. Jadi ini adalah rumah kasmaran atau rumah gandrungan. Jadi disingkat masyarakat sering menyebutnya rumah loji. Itu awal mula kenapa rumah ini disebut loji itu. Terus setelah itu Tuan Agustinus DCMT itu karena keuntungan dari menjual hasil bumi itu bukan dikantongi sendiri, enggak. Dia dibagikan kepada penguasa, yaitu kolonial Belanda sama penguasa kerajaan. Sehingga dari kerajaan beliau dihadiahi oleh saat itu Pakubuwono keberapa ya? Mungkin ke-9 ya. Ke-9 atau ke-8 itu putri ya, untuk dinikahkan kepada beliau Tuan Yunus. Jadi beliau Tuan Yunus ini memang bukan penjajah, dia itu hanya mengelola atau tim ahli yang berhasil mengelola tanah di kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta. Hasil buminya melimpah. Terus karena ya perkiraan saya aja itu karena kota Surakarta ini adalah ibu kota dari Jawa, kemungkinan Tuan Agustinus DCMT itu orang terkaya se-Jawa itu, bukan se-Jawa Tengah ya, se-Jawa. Orang paling kaya itu se-Jawa itu. Hebat karena mungkin hebat pada zamannya. Terus untuk sejarahnya dari situ karena mungkin Belanda saat itu kalah ya sama Jepang, Loji Gandrung sendiri pernah dijadikan basis militer dari tentara Jepang ya, Nippon itu untuk mengelola atau mengendalikan kerajaan ya, dua kerajaan yang ada di sini yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Jadi pusatnya di sini juga. Terus kenapa ada patung di situ? Patung siapa? Loji Gandrung. Loji Gandrung adalah rumah dari beliau Tuan Agustinus DCMT. Lah di situ kenapa ada patung di situ? Itu terkait dengan sejarah Loji Gandrung setelah kependudukan Jepang. Itu adalah Jenderal Gatot Subroto ya. Kenapa kok Jenderal Gatot Subroto patungnya ada di sini? Kita kembali flashback lagi sebelum Indonesia merdeka ya. Itu kota Surakarta dan Yogyakarta itu adalah pusat dari dari Pulau Jawa. Nah, karena di sini adalah pusatnya, beliau itu diperintahkan oleh Panglima tertinggi yaitu Presiden Soekarno ya. Ya saat itu agresi militer kedua kalau nggak salah ya, itu untuk melindungi atau sebagai gerbang terakhir dari pertahanan Republik Indonesia. Kok jadi gerbang terakhir? Apa hubungannya? Karena saat itu ibu kota Indonesia ada di Jakarta. Saat agresi militer kedua, Jakarta itu jatuh ke tangan Belanda saat itu ya. Sehingga Bung Karno itu sama Bung Hatta memberi mandat kepada Hamengkubuwono ke-10 kalau nggak salah itu untuk mendirikan
ibu kota darurat. Ibu kotanya pindah dari Jakarta ke Yogyakarta saat itu ya, sehingga beliau Bung Karno dan Bung Hatta itu pindah ke Yogyakarta sebagai gerbang pertahanan terakhir adalah kota Surakarta. Nah, saat itulah Jenderal Gatot Subroto memimpin pasukannya ya untuk menjadi gerbang terakhir pertahanan dari ibu kota Yogyakarta, sehingga terdapat patung di sini, patung beliau dari Gatot Subroto. Dan saat itu ada peristiwa yang sangat bersejarah juga bagi kota Surakarta ya. Saat itu ada pertempuran 5 hari yang ada di kota Surakarta untuk mempertahankan kota Surakarta dan ibu kota Yogyakarta, yaitu pertempuran yang ada di Monjari ya, Monumen Banjarsari dan sekitar situ, yang dipimpin oleh Mayor Ahmadi ya. Di situ ada patungnya Mayor Ahmadi. Ya, itu adalah pertempuran tentara Republik sama Belanda ya di situ. Sebagai pertahanan terakhir, itu pertempuran 5 hari kota Surakarta. Dan akhirnya kita juga walaupun kalah ya, tapi dari situ Belanda ke Yogyakarta, Belanda yang kalah lah gitu. Tapi emang kota Surakarta itu sangat vital sekali saat itu. Karena apa? Itu pasukan dari Belanda itu dari Semarang ya mengejar Bung Karno hingga ke kota Surakarta. Gitu. Kemungkinan juga ada di sini kamar Bung Karno. Saat itu kemungkinan Bung Karno dari Jakarta lari ke kota Surakarta untuk mencari bantuan dari kerajaan Kasunanan Surakarta dan kerajaan Mangkunegaran. Karena saat itu walaupun di bawah jajahan Belanda, kerajaan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran itu masih mempunyai garnisonnya sendiri atau tentaranya sendiri. Nah, kenapa ada patung dari Gatot Subroto? Setelah itu, setelah agresi militer kedua ya, itu terjadi peristiwa 66 atau pemberontakan PKI, Loji Gandrung jatuh ke tangan PKI juga. Setelah peristiwa 66 itu Loji Gandrung jatuh ke tangan Republik kembali. Nah, saat itulah Loji Gandrung difungsikan sebagai rumah dinas ya. Rumah dinas dari wali kota Surakarta, yang saat itu wali kota Surakarta dijabat oleh militer ya, Bapak siapa saya lupa. Itu ringkasannya dari sejarah Loji Gandrung. Terus ada yang ditanyakan, silahkan tanya aja, kurang jelas. Loji adalah saat itu ya rumah besar bertembok ya, rumah besar bagus yang bertembok. Kok bertembok bagus Bapak? Iya, karena rumah sekitarnya gedek semua gitu, dari anyaman bambu semuanya. Kalau enggak putri keraton atau raja enggak boleh tembok. Terus bangunan ini juga memiliki filosofi juga. Kenapa? Lantainya lebih tinggi ya daripada halamannya. Itu karena filosofi Jawa. Dulu saat kependudukan kolonial Belanda ya, yang boleh berdiri duduk di sini di lantai ini itu hanya kaum bangsawan dan kaum Eropa. Kalau kita sebagai rakyat jelata harus duduk di situ. Kalau masih ngayal, maka kesini nyawa taruhannya.
saat itu kerajaan, nyawa kita itu di tangan kerajaan raja. Jadi emang nggak adil dong Pak. Iya emang nggak adil, ini kita itu hidup di tanah raja. Kalau saya jadi raja ya adil bagi saya sih. Gitu ya. Terus apa ya, untuk loji gantung sendiri emang bergaya khas Eropa ya, khas Eropa campuran. Kalau pernah itu saya tanya ke seniman-seniman ya, itu emang gaya Eropa, Jawa sama Cina ya. Pak ada Cinanya Pak? Iya. Kenapa ada Cinanya? Kembali lagi, ini kota Surakarta adalah ibu kota Jawa. Dulu kota Surakarta itu banyak sebagai apa ya, kayak urbanisasi ya. Jadi orang Cina itu merantau dari Cina langsung menuju ke Jawa, menujunya ke kota Surakarta karena sebagai ibu kotanya di kota Surakarta. Orang Arab yang ada di Pasar Kliwon itu juga gitu, pedagang Arab yang berdagang di pelabuhan kota Surakarta ya, kota Surakarta, Kasunanan Surakarta ya, saat itu ada di Tuban, ada di Semarang. Semarang itu pelabuhan Kasunanan Surakarta sebenarnya itu. Sekarang kebalik ya, mereka jadi ibu kota provinsi ya, kita jadi kota madya aja. Dulu enggak, dulu itu Semarang itu adalah pelabuhannya kita. Jadi orang Arab itu pedagang Arab yang di sana, karena kota Surakarta adalah pusat ya, pusat dari Jawa. Mereka itu urbanisasi, pada pindah ke sini, pada pindah di sini. Ya sedikit dari ringkasan ya itu ya, dari Loji Gandrung yang mungkin yang nggak ada di Google juga itu ya. Kalau di Google itu cuma luasnya aja 6.000 sekian ya meter. Terus memang dibuat tahun 1830 gitu. Yang buat adalah Tuan Agustinus Besenja sendiri. Terus di sini ada bangunan apa ya, mozaiknya itu. Kenapa ada mozaiknya? Saat itu 1830 itu di Eropa itu bangunannya khas, ada mozaiknya yang ada di dalam itu seperti kalau kita lihat Hagia Sophia ya, yang ada di Turki, itu gereja yang dijadikan masjid oleh tentara Utsmani ya. Nah itu ada relief mozaik ya yang ada di situ. Nah, Loji Gandrung sendiri itu meniru khas Eropa kayak gitu. Itu nggak ada di Google ya, itu adanya di ya, kita cuma apa ya, pernah bertanya kepada senior kita begitu. Saya sendiri suka sekali bicara. Untuk Loji Gandrung sendiri itu ada apa ya, 7 bagian ya. Teras depan, teras belakang, 2 kamar, 2 kamar yang ada di sayap timur dan 2 ruangan yang ada di sayap barat, dan itu ada ruang tengah, ruang utama. Terus keunikan dari Loji Gandrung, Tuan Agustinus Besenja itu apa ya, dia itu sebenarnya tim ahli ya, tim ahli atau sipil. Jadi bukan bukan dari militer ya, tetapi dia bukan penguasa juga. Akan tetapi Loji Gandrung ini walaupun rumah sipil tetapi memiliki tentara sendiri.
walaupun dia Tuan Yohanes Augustinus Vicente itu bukan dari militer, bukan dari keturunan raja, bukan dari bangsawan, maksudnya apa ya, seperti wong gede lah gitu, tetapi Tuan Augustinus Vicente itu memiliki pasukannya sendiri, sehingga untuk menjaga keamanan beliau Tuan Augustinus Vicente, sehingga emang seperti kerajaan kecil di sini zamannya Pak Tinus ya, itu seperti kerajaan kecil. Terus apa ya, kemungkinan sikatnya kayak gitu. Yang mau ditanyakan lagi silahkan, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ntar kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kamar Bung Karno, ya di sini ada kamar Bung Karno, yaitu tadi kita sudah saya terangkan ya, karena dulu ada agresi militer kedua sehingga Jakarta jatuh ke tangan Belanda, beliau lari dan tinggal di sini. Di kamar Bung Karno ini, selain Bung Karno sama Ibu Megawati ya, itu nggak ada yang tidur di sini mah. Itu aja Ibu Megawati saat tahun 2004 saat menjadi presiden. Ibu Megawati tinggal di sini. Terus apa lagi? Enggak, ini hanya basis militer ya. Saat kependudukan Jepang, kota Surakarta saat itu emang gimana ya, menjadi pusat ya, selain Batavia. Itu kota Surakarta itu sama Yogyakarta ya, itu menjadi pusat Jawa saat itu, sehingga menurut Jepang, selain Batavia yang Jakarta ya, Batavia Jakarta, kota yang paling berpengaruh di Pulau Jawa adalah kota Surakarta dan kota Jogja. Sehingga Jepang itu menduduki kota Surakarta dan memilih Loji Gandrung sebagai basis militer untuk mengontrol kekuatan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi ini masih dipakai wali kota Gibran ya? Masih, ini masih dipakai. Jadi kantor dinasnya ya, apalagi Mas Gibran. Karena Mas Gibran rumahnya deket ya, sehingga tidak betah di rumah dinasnya. Bukan tidak betah ya, kemungkinan karena beliau ada putra presiden, sehingga pertimbangan keamanan beliau itu dipertimbangkan oleh keamanan ya, lebih aman di rumahnya gitu. Sehingga Loji Gandrung ini hanya berfungsi sebagai tempat rapat atau menerima tamu untuk Mas Gibran sendiri. Jadi bukan nggak betah ya, tapi karena pertimbangan keamanan putra presiden gitu. Kalau di sini Mas Gibran tinggal ya maaf sekali, kemungkinan anda ini, adik-adik ini hanya boleh di depan aja, karena kalau masuk itu harus ada tandanya khusus dari Pas Pampres, pasukan keamanan presiden. Memang saya sendiri aja yang jaga di sini. Kalau ke rumahnya beliau itu hanya sampai depan aja, karena kita tidak diizinkan masuk. Demi apa? Demi keamanannya beliau. Tapi saya sudah mengerti karena prosedurnya kayak
Saya aja nggak bisa, apalagi adik-adik. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak apa-apa, silakan. Sini santai di sini. Kamu masih rekam, aduh jangan direkam nggak apa. Nggak apa-apa, ngeblank. Ya itu tadi emang apa ya, saya singkat aja ya. Emang Belanda menduduki Pulau Jawa, terus menyerang. Pertama emang Belanda itu sebenarnya itu tidak mau menguasai sini, tapi emang hanya pengen menguasai pelabuhan aja. Karena keraton ingin merebut pelabuhan sehingga Belanda menduduki kota Surakarta ya sebagai ibu kota. Itu aja. Setelah itu Belanda itu Belanda itu hanya menduduki tapi nggak tahu mau ngapain lah di sini begitu. Mau ngerampok. Nah kerajaannya saja sudah diduduki kok. Tinggal ngambil aja. Kerajaan raja yang kalah itu kalau nggak nyerahin hartanya mau nyerahin apa dia? Mati. Ya, selain harta cuma nyawa dia yang punya. Jadi Belanda ke sini itu juga bingung. Saya sudah menduduki kerajaan Surakarta, mau ngapain? Lah, itulah Tuan Agustinus Vicente dihadirkan dari Belanda ke tanah Jawa khususnya Surakarta untuk mengelola sumber daya yang dikuasai oleh kerajaan. Sehingga saat itu emang Tuan Agustinus Vicente sendiri ya itu berkeliling ya melihat tanah yang cocok untuk tanaman yang laku di Eropa saat itu. Jadi Tuan Agustinus Vicente itu sangat itu sangat vital sekali ya saat itu. Saat itu kenapa vital sekali? Karena saat itu adalah kerajaan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Sehingga walaupun Belanda itu menguasai Indonesia, tapi Belanda itu nggak punya negara. Untuk mengembalikan tanah Belanda untuk ngalahin Perancis saat itu membutuhkan modal yang besar. Saat itu membutuhkan biaya yang besar sekali. Peran Tuan Agustinus Vicente itu di situ. Tuan Agustinus itu mengelola dan menjual sumber daya alam yang ada di kota Surakarta ini untuk membiayai perang merebut tanah Belanda kembali. Sehingga emang Tuan Agustinus emang dipuja-puja ya itu saat itu. Karena apa? Bisa mendanai perang Prancis Belanda dan Belanda memenangkan perang gara-gara apa? Biayanya dan modalnya cukup untuk perang. Dan modalnya dari mana? Dari tanah Jawa ini. Itu peran Tuan Agustinus Vicente, pemilik dari rumah